baik dengan Mbak Tri ya? Iya benar sus. Oh iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya saya perawat Ana. Saya yang berjaga di hari ini di Poli Psikiatri. Sebelumnya kita mulai berbincang-bincang hari ini. Bagaimana keadaannya Mbak hari ini? Bagaimana ya sus? Saya masih merasa sedih aja terkait dengan keadaan saya yang kemarin. Perasaan saya masih gak enak gitu sus. Oh iya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut ya Mbak, bisa kenalkan dengan Mbak siapa? Nama saya Tri Azizu, usia saya 24 tahun sus. Iya Mbak Tri, kita akan lakukan perbincangan ini kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Mbak setuju? Iya bersedia sus. Ya, baik langsung saja Mbak Tri bisa mulai. Bagaimana Mbak bisa menceritakan permasalahan Mbak Tri? Baik sus, jadi begini, saya kan sebelumnya bekerja di salah satu hotel teman di daerah Jogja ini. Nah, setelah pandemi ini saya dihentikan. Lalu selama sebulan suami saya meninggal. Nah, saya mempunyai 2 orang anak, yang mana anak-anak saya itu masih sekolah. Saya bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sus. Oh iya, jadi untuk keluhan yang Mbak Tri alami sehingga Mbak Tri dibawa ke rumah sakit ini, Mbak merasa sedih, begitu ya Mbak? Iya, sus, saya merasa sedih, saya merasa khawatir sehingga saya sulit tidur malam. Rasa sedih dan sulit tidur yang Mbak alami itu sejak kapan? Semenjak 2 minggu yang lalu, sus. Untuk tidur saya hanya sekitar 1-2 jam per hari. Saya biasanya sering dibilang suka ngelamun, tapi saya tidak sadar akan melamun itu, sus. Dan juga saya biasanya bayangin saja, sus, dengan kehidupan saya yang berkecukupan sama kerja dengan suami saya. Lalu saya diberhentikan dari kerja, suami saya meninggal. Ya, itu semua beban buat saya, sus. Dan jujur saya juga kebingungan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya bagaimana. Oh iya Mbak. Baik Mbak, dalam beberapa hari ini sebelum konsultasi, bagaimana cara Mbak Tri mengatasi masalah? Biasanya saya lebih suka menyendiri, sus, diam di dalam kamar, sus. Oh iya baik Mbak. Boleh saya simpulkan dari hasil pemeriksaan ini, tadi dalam pemeriksaan tanda-tanda vital Mbak Tri normal ya, tidak ada riwayat penggunaan zat. Mbak Tri memiliki riwayat depresi, kesedihan, kehilangan, dan sulit tidur. Iya benar sekali. Nah, baik Mbak Tri, jadi di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang kesehatan ya Mbak. Yes, Tadi udah diberikan resep obatnya oleh dokter ya. yes. Untuk obatnya ini diminum 2 kali sehari, tepat waktu ya Mbak. Yes. Jangan bolong-bolong. Setelah itu Mbak, kalau jika diperlukan ini ada catatan untuk minum obatnya. Jika Mbak telah meminum obatnya, Mbak bisa membuat tanda silang di sini ya Mbak. Yes, Jadi nanti Mbak selalu ingat ini untuk jam minum obatnya, begitu Mbak. Jadi untuk minum obatnya tadi yang saya ulangin harus tepat waktu, begitu Mbak. Iya, sus. Sama Mbak tidak boleh sendiri-sendiri lagi, tidak boleh murung. Mbak boleh bersedih, tapi tidak boleh lama-lama. Mbak harus bangkit dari keadaan. Tadi Mbak cerita dengan perawat yang lain kalau Mbak itu suka memasak ya? Iya benar, sus. Nah Mbak mungkin bisa tuh membuka jualanan kecil-kecilan, jualan-jualanan masakan di rumah Mbak untuk memenuhi kebutuhan Mbak, begitu Mbak. Baik, sus. Nanti saya akan coba untuk mengaplikasikannya, sus. Iya Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Belum ada, sus. Iya, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Jika ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa datang ke ruangan. Nanti saya akan datang ke sini, begitu ya Mbak. Baik, sus. Terima kasih ya, sus. Iya Mbak, saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.